ini memang sebetulnya terkait dengan program studi teknik logistik. Walaupun sebetulnya topik ini luas ya. Nanti mungkin Pak Edi bisa membahas secara luas apa saja tantangannya sehingga kita semua dapat memahami. Sebagai informasi Pak Edi, perusahaan pertama ini memiliki program studi teknik logistik kedua tertua lah disebut gitu ya. Walaupun belum tua-tua banget ya, tapi karena ini termasuk baru, jadi kami memiliki program studi teknik logistik yang mungkin tidak banyak dimiliki oleh perguruan tinggi lainnya, termasuk di negeri ini Pak. Walaupun beberapa belakangan ini sudah mulai membuka program studi teknik logistik gitu ya. Salah satu yang dipelajari sebetulnya adalah namanya maritim logistik ya. Karena memang negara kita negara kepulauan, negara besar ya. Meskipun besar, 2/3 dari negara kita adalah perairan atau air gitu ya. Beda dengan Amerika, beda dengan Cina, dua negara besar yang jumlah penduduknya di atas kita gitu ya. Tapi mereka semua adalah daratan dan daratannya cukup luas. Boleh dikatakan mungkin subkontinen barangkali ya. Tapi kita sebagian besar dah perairan, laut lebih tepatnya. Oleh karena itu makanya namanya transportasi laut itu menjadi sangat penting. Itu. Oleh karena itu pemerintah sejak lama sudah punya PT PAL umpamanya ya. Untuk memfasilitasi hal ini kita juga punya beberapa perusahaan negara, BUMN ya. Selain Pelindo tentu saja, Pelindo Group maksud saya, yang juga bergerak di bidang maritim, logistik gitu ya. Logistik di sini tentu saja tidak terbatas kepada barang sebetulnya, tapi juga pada pergerakan manusia gitu ya. Dan saya kira salah satu hak penting dari maritim logistik ini adalah pelabuhan. Nah, Pak Edi, kami memang sejak lama sudah menggagas secara kurikulum keterlibatan praktisi Pak Edi di kurikulum kami. Nah, kami menggagas kuliah namanya kuliah industri. Nah, nanti mungkin setelah ini mohon izin Pak Edi kita diskusi dengan tim Bapak untuk membangun kurikulum kuliah industri Pak yang sebetulnya ini kuliah tetapi diampu bersama-sama dengan praktisi. Seperti itu Pak Edi. Sehingga nantinya tidak hanya bentuknya kuliah tamu seperti ini ya, satu kali Pak Edi, tapi juga akan ada mata kuliah yang terstruktur Pak. Nah, nanti dari pihak Bapak mohon izin tidak harus satu orang yang ngajar gitu ya, tetapi akan lebih dari satu sesi. Barangkali ada 5 sesi misalnya yang berganti-gantian Pak. Nah, kita atur bersama aja nanti apa topiknya, siapa yang mengajar, nah monggo dari pihak Bapak yang menentukan orang-orangnya. Contohnya seperti itu. Nah, dengan demikian, mahasiswa kami juga memiliki gambaran secara konkret di industri itu kayak apa sih sebetulnya yang terjadi gitu ya. Mungkin nanti dikombinasi dengan kunjungan lapangan, katakan gitu Pak. Saya sendiri Pak Edi, waktu S1 juga salah satu kekhususan atau konsentrasi ambil adalah manajemen transportasi. Dulu namanya manajemen pengangkutan Pak, belum ada istilah transportasi. Jadi setengah semester itu nggak di kelas Pak, jadi saya keliling, termasuk ke JICT yang sekarang ya mungkin namanya ya. Saya juga dari mahasiswa udah ke kontainer terminal, ke PT PEL nih, saya ingat banget tuh Pak. Terus kami ke angkutan haji, angkutan lebaran gitu Pak. Lihat langsung. Jadi nggak usah pakai diomongin gitu, udah lihat, udah belajar tuh Pak. Dosen saya nggak usah ngomong, karena waktu saya ketua kelas, saya ngatur semuanya Pak. Jadi kita kunjungan, oh lihat aja gitu, oh kontainer kayak begini tuh gitu ya. Jadi waktu kuliah di kelas itu, karena kita udah melihat barangnya, jadi kebayang gitu Pak. Nah, mungkin ada kombinasi seperti itu. Saya sendiri waktu itu ada satu mata kuliah itu setengah semester nggak di kelas, Pak. Setiap pagi kami keliling ke lokasi-lokasi transportasi. Nah, ini sampai sekarang sangat berkesan gitu, Pak ya. Saya kira kalau ini kita adakan lagi itu bagus banget gitu. Artinya, Pak, mungkin nggak perlu effort dari tim Bapak untuk menyampaikan materi terlalu banyak, tapi yang penting adalah seeing is believing. Kira-kira begitu, Pak. Nah, ini juga sebetulnya secara informal nih disebut sebagai soft launching Pak kuliah industri dengan Pelindo Group.
Makanya kami undang Pak Edi. Setelah ini, tadi kami mohon izin bertemu dengan tim Bapak untuk merumuskan kuliah industri seperti apa sih modelnya, seperti itu. Kalau kami harus ke sana, bagaimana caranya, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, seperti mungkin Bapak Edi ketahui, di dunia pendidikan tinggi ini, dunia pendidikan lah pada umumnya itu ada namanya MBKM, Pak. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi ini digagas oleh Mas Menteri Nadiem Makarim yang mendorong para mahasiswa ini nggak hanya belajar di kelas, tapi juga ke lapangan. Dalam bentuk apa? Misalnya magang, salah satunya. Kerja praktik dan magang. Nah, saya kira ini merupakan suatu rangkaian dengan kuliah industri yang tadi saya sampaikan, sudah mengenai industrinya. Nah, mohon bantuan barangkali adik-adik mahasiswa ini memperoleh kesempatan magang atau kerja praktik di tempat Bapak. Tentu saya tidak mungkin semua, Pak, tapi at least ada beberapa atau sebagian yang mungkin diberi kesempatan magang sehingga mereka tidak hanya tahu konsepnya, tidak hanya lihat operasinya, tapi juga mengimplementasikan, bekerja, berada di tengah-tengah industri selama beberapa bulan. Nanti ada beberapa skemanya, Pak, untuk magang dan kerja praktik tadi. Nah, saya kira ini adalah kesempatan juga bagi Pelindo untuk mendapatkan generasi muda yang nanti Pak Edi sampaikan. Ini loh generasi muda, sebagian generasi muda atau perwakilan generasi muda yang kebetulan berasal dari Universitas Pertamina. Universitas Pertamina sendiri sebetulnya juga punya logistik maritim yang luar biasa, Pak. Karena Pertamina juga punya namanya PIS ya, Pertamina International Shipping. Tapi tentu saja dengan adanya pembelajaran pengetahuan dari Pelindo, pengetahuan mahasiswa ini akan lebih lengkap lagi. Saya kira saya tidak ingin berpanjang lebar, karena yang penting adalah Pak Edi, bukan saya pada pagi ini. Harapannya tentu saja semoga kerjasama yang baik ini dapat dijalankan, Pak, diimplementasikan dalam bentuk tadi kuliah industri, kemudian magang, kerja praktik, dan sebagainya, sehingga akan menambah pengetahuan kemampuan praktis para mahasiswa Pertamina, khususnya di bidang industri pelabuhan. Akhir kata, saya ucapkan selamat dan semangat mengikuti kuliah Cipta Karsa ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, berkenan selalu memberikan karunia kesehatan pada kita semua. Amin, amin, amin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Gita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi. Baik, sebelum kita masuk ke materi utama, saya izin untuk membacakan sedikit untuk kurikulum vitae Pak Edi Priyanto ya Pak. Pak Edi Priyanto sekarang menjabat sebagai Direktur SDM PT Pelindo Multiterminal dengan pendidikan terakhir manajemen SDM. Dan Pak Edi sudah banyak sekali bekerja di berbagai bidang pekerjaan ya Pak, seperti HSSE, Risk Management, Commercial Sales, Corporate Communication, Human Capital Service, dan sebagainya. Pak Edi juga mendapat banyak achievement juga nih Pak. Ternyata terakhir ini ya Pak, tokoh pemerhati K3 Jatim tahun 2022 yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur. Sangat mantap sekali nih ya Pak Edi, selain aktif di Pelindo gitu ya, tapi juga Pak Edi aktif juga di organisasi di luarnya ya, yaitu organisasi sosial ya Pak. Sekarang Pak Edi juga sebagai Wakil Ketua Dewan K3 Provinsi di Jawa Timur dan juga pengurus Asosiasi Ahli K3 Jawa Timur dan juga pengelola Kampung Edukasi Sampah. Nah, itu jadi Pak Edi aktif baik secara di organisasi dan juga di lingkungan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan langsung saja untuk tanpa mengulur waktu lagi, kita akan menyimak materi dari Pak Edi. Hari ini judulnya Tantangan Generasi Muda dalam Dunia Industri. Peserta harap untuk menyalakan kamera ya, dan juga untuk para mahasiswa harap untuk mengubah NIM underscore nama pada username di Zoom-nya. Dan
harap untuk mencatat apabila ada yang diperlukan apabila ingin bertanya, juga nanti di akhir kita buka sesi pertanyaan. Silakan nanti kalau mau bertanya harap untuk menyalakan kamera juga ya. Nah, kemudian juga ini materinya tadi umum ya, walaupun Pak Edi dari Palindo, namun ini materinya masih kita buat umum untuk semua mahasiswa dan untuk latar belakang semua mahasiswa yang ada di sini. Kebetulan ini partisipannya ini Pak dari semester 2 sampai semester 8 Pak. Jadi memang beragam mahasiswanya, ada tingkat 1 hingga tingkat 4. Tapi mayoritas itu kebanyakan yang mengambil dari tingkat 2 dan tingkat 3 Pak. Karena mata kuliah ini tersebar di berbagai prodi dan di kurikulumnya posisinya beda-beda. Kayak misalnya kalau di teknik logistik ini buat mahasiswa tingkat akhir. Namun mereka bisa ngambil di awal. Gitu. Baik, untuk tanpa ngulur-ngulur waktu lagi, mari kita menyimak materi ya Pak dari Pak Edi. Silakan Pak Edi, apakah sudah bisa share screen Pak? Ya, terima kasih. Suara saya bisa dengar ya? Bisa Pak. Oke, bisa. Baik, yang kami hormati Pak Budi. Terima kasih Pak Budi, saya diberikan kesempatan untuk sharing, untuk diskusi ya. Lebih tepatnya kita diskusi, karena saya kalau bicara proses belajar, saya juga masih dalam proses pembelajaran. Jadi prinsipnya manusia itu adalah sepanjang kita masih bisa bernafas, berarti kita harus terus belajar. Karena apa? Perkembangan waktu, perkembangan zaman ini tentunya membuat kita harus selalu beradaptasi. Untuk bisa beradaptasi, maka kita harus terus belajar. Nah, belajar itu bisa dilakukan dimanapun, tidak hanya di sekolah, di kampus, tapi juga di luar, ya, termasuk kesempatan seperti ini. Kita diskusi, kita sharing, ya, dengan siapapun kita bisa belajar, dan dimanapun tempatnya. Jadi, dimanapun tempatnya, itulah tempat untuk belajar. Siapapun orangnya, itulah dia bisa menjadi guru kita. Baik, kawan-kawan sekalian, ini online, ya, online itu menjadi tren yang bagus ketika kemarin pandemi, ya, pandemi. Jadi banyak yang dilakukan online, tetapi juga ada terdampak online itu menjadi tidak efektif. Ya, kalau kita bicara count of learning dalam sebuah pembelajaran, setelah kita mengikuti kegiatan seperti ini, ya 2 minggu setelahnya, itu rata-rata kita hanya mengingat sebagian. Kalau saya boleh mengerucutkan count of learning itu, kalau kita hanya membaca, jadi kita baca buku saja, setelah membaca itu yang kita ingat itu hanya 10%. Ya, biasanya 2 minggu setelahnya, setelah kita baca, kita hanya 10% yang kita ingat. Kemudian, kalau kita hanya mendengarkan saja, kalau teman-teman ya seperti ini ya, ikut online, kemudian hanya dimatikan, nanti dengarkan sambil nyambi, ya, nyambi yang lain-lain gitu ya, melakukan kerjaan yang lain, itu paling yang Anda akan ingat itu sekitar 20%. Ya, 20% yang diingat. Kemudian, ya, kalau ternyata Anda hanya melihat saja, itu yang Anda ingat, itu hanya 30%. Ya, jadi tidak terlalu signifikan, masih belum signifikan. Nah, kalau Anda ini melihat, ya, nanti melihat dan juga mendengarkan, ya, menyimak, itu pun yang Anda ingat hanya 50%. Ya, masih belum efektif. Memang paling tidak yang bisa jadi efektif pembelajaran adalah kalau kita sudah bisa mendapatkan 70%. Bagaimana caranya supaya 70%? Jadi kita mendengarkan, kita melihat, kemudian kita ikut mendiskusikan, ya, atau mencatat, ya. Itu adalah salah satu cara untuk mengingat, ya, apa yang kita pelajari itu menjadi 70%. Nah, bagaimana Pak supaya bisa 90 atau 100%? Nah, kalau supaya kita ingat 90 atau 100%, maka apa yang kita diskusikan kalau memang bisa diterapkan, kita coba lakukan, ya, kita coba terapkan atau kita coba sampaikan kepada yang lainnya. Maka itu akan membuat diri kita mengingat materi itu menjadi 90 sampai 100%. Ini kalau kita bicara count of learning. Ya. Ini. Jadi ini adalah sebuah pilihan, belajar itu adalah sebuah pilihan, Anda pengen seperti apa. Ya, tentunya itu mengacu pada kemampuan masing-masing. Nah, kesempatan ini saya nanti tidak hanya fokus masalah bicara logistik dan industri kepelabuhanan, tetapi juga akan lebih banyak bagaimana kesiapan teman-teman di dalam menghadapi
disruption yang tentunya akan terus terjadi di masa mendatang. Ya, tadi yang disampaikan Pak Budi betul sekali bahwa salah satu cara yang paling mudah itu adalah bagaimana teman-teman terjun langsung di lapangan. Jadi lihat, makanya ada program Merdeka Belajar. Ya, kampus Merdeka salah satunya adalah minimal ya sekian bulan, 6 bulan harus terjun ke industri. Ini adalah mengakomodir karena selama ini gap kompetensi antara dunia pendidikan dan dunia industri itu masih cukup tinggi, sekitar 60%. Nah, ini yang harus dikurangi. Ya, kalau 60% terlalu jauh banget. Memang program yang paling efektif adalah dengan experiential learning. Ya, di industri pun kalau kami menggunakan metode learning management system, yang paling efektif adalah experiential learning. Jadi kami kalau training, workshop itu hanya 10%. Ya. Karena apa? Efektivitasnya nggak terlalu efektif. Jadi in class itu hanya 10%. 20% itu adalah dilakukan dengan coaching, mentoring, dan counseling. Jadi melakukan coaching dengan mentoring itu 20%, itu efektivitasnya. Dan yang paling efektif ternyata 70%. Pengalaman kami ketika melakukan manajemen perubahan, merubah orang itu tidak hanya in class dengan training, tetapi kita bawa orang itu, kita pindahkan, ya namanya clustering. Kita seringkan sampai 3 bulan ke satu tempat. Contoh, misalnya dari timur sana, Papua, Ambon, gitu ya. Kita pindahkan ke Jakarta atau Surabaya. Mereka tahu bagaimana itu dilakukan, ya, bagaimana melakukan dengan cara-cara yang baru. Nah, itu menjadi lebih efektif. Kalau di kelas mereka hanya dengarkan aja, habis itu hilang. Ya, itu salah satunya data sharing. Itu adalah sebagian dari experiential learning. Ada lagi kami yang melakukan saat ini adalah namanya swipe my role, ya. Jadi bertukar tempat, bertukar pekerjaan. Jadi orang keuangan bertukar tempat dengan operasional, ya. Kemudian orang operasional bertukar tempat dengan komersial. Nah, ini menjadi sebuah experiential learning dan itu menjadi lebih efektif, lebih cepat. Ini tadi disampaikan Pak Budi betul banget. Apabila ada program-program yang itu nanti langsung nyambung turun terjun ke lapangan. Kenapa? Itu lebih efektif, lebih cepat, ya, lebih cepat kita mendapatkan pemahaman dan pengetahuan. Baik, itu mengawali materi saya dan tentunya nanti saya sangat terbuka untuk diskusi bareng-bareng. Sekali lagi, saya bukan berarti paling tahu, tidak, tetapi karena saya sudah paling tua ya di sini, saya yang di sini paling tua sendiri, di samping dengan Pak, tidak tua, ya, Selenial namanya, seniornya milenial. Kalau teman-teman milenial, gitu ya. Saya dan Pak Budi adalah milenial, seniornya milenial. Gitu. Jadi nanti saya bersama teman-teman ya untuk menyampaikan materi. Saya akan sedikit menyinggung tentang masalah logistik tentang pelabuhan. Jadi kalau Pelindo seperti apa, Pelindo saat seperti apa, ya sama dengan Pertamina, ya mungkin bisnisnya kurang lebih sama. Ada subholding adalah yang khusus untuk menangani bisnis secara operasional, nanti juga kurang lebih sama. Nanti saya akan sedikit cerita juga prosesnya bagaimana transformasi itu dilakukan di Pelindo. Ya, saya yakin ini juga nanti mudah-mudahan menjadi sebuah pembelajaran, pengalaman buat kita sekalian. Slide bisa dilihat ya. Di saya masih loading sih, Pak. Loading ya, coba. Ya. Sudah bisa? Belum, Pak. Belum ya? Ya. Saya ulang lagi ya, kalau Ya. belum. Apa sudah bisa, Bu? Dilihat? Di saya sih masih layar hitam ya. Kalau mahasiswa bagaimana? Apakah sama layarnya masih hitam atau hanya saya saja nih jangan? Masih hitam juga, Bu. Masih hitam. Atau saya minta tolong ya Bu Gita ya. Saya kirim ya filenya ya. Ya sama dengan yang Mas Juna buat. Ya, udah itu Bu. Ya, itu aja. Sudah ada. Ya. Oke, baik. Ya. Oke. Saya stop screen ya. Saya minta bantuannya aja. Mungkin boleh, dari Pak. Ini sinyal saya yang kurang bagus. Iya, baik Pak.